Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat, jumpa kembali dengan Bapak dalam channel Kelas Pak Syam. Kali ini kita akan kembali membahas grafik fungsi kuadrat bagian 5, yaitu menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Namun sebelum kita lanjut pada pembahasan, dukung channel ini dengan cara subscribe, tekan loncengnya, like, komen, dan share video ini agar bisa menjadi amal jariah buat kita bersama. Langsung saja kita masuk pada pembahasan menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Adapun langkah-langkah menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat, yang pertama, menentukan bentuk parabola apakah terbuka ke atas atau ke bawah. Nah, jika nilai A pada fungsi kuadrat lebih besar dari 0, maka kurva atau parabola akan terbuka ke atas. Dan jika nilai A lebih kecil dari 0, maka kurva atau parabola akan terbuka ke bawah. Langkah kedua, kita menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu X. Jika nilai dari D, determinan, itu lebih kecil dari 0, maka grafik akan memotong sumbu X di titik X1,0 dan X2,0. Namun, jika nilai D sama dengan 0, maka grafik hanya menyinggung sumbu X di titik min B per 2A, 0. Sedangkan jika nilai D lebih kecil dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X. Kemudian langkah ketiga, menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu Y. Nah, perpotongannya ini di titik 0, C. Keempat, menentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi kuadrat. Untuk menentukan sumbu simetri dan nilai optimum, ini sudah kita bahas pada video bagian 4 terkait grafik fungsi kuadrat. Rumus yang digunakan untuk mencari sumbu simetri yaitu X sama dengan min B per 2A. Sedangkan untuk mencari nilai optimum, rumus yang digunakan adalah Y optimum sama dengan min D per 4A. Dan langkah yang terakhir adalah mensketsa grafik fungsi kuadrat berdasarkan langkah 1, 2, 3, dan 4. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita bahas sebuah soal. Sketsalah grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 2 kurang 3x tambah 2. Jawab. Kita tulis terlebih dahulu apa yang kita ketahui. Yang diketahui dari soal nilai A. Nilai A di sini adalah 1. Kita tulis A sama dengan 1. Kemudian nilai B di sini min 3. Kita tulis B sama dengan min 3. Dan nilai C di sini 2. Kita tulis C sama dengan 2. Yang ditanya di sini adalah sketsa grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 2 kurang 3x tambah 2. Alternatif penyelesaian, kita selesaikan menggunakan 5 langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu apakah kurvanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kita cek nilai A-nya ya. Karena A sama dengan 1 dan 1 ini lebih besar dari 0, maka kurva terbuka ke atas. Ini langkah pertama. Kemudian langkah kedua, cek perpotongan grafik terhadap sumbu X. Kita cek dulu nilai dari determinannya ya. Rumusnya D sama dengan B pangkat 2 kurang 4 kali A kali C. D sama dengan B pangkat 2. B-nya di sini min 3, berarti min 3 pangkat 2 kurang 4 kali A. A-nya 1 kali C, C-nya 2, berarti kali 1 kali 2. Sama dengan min 3 pangkat 2, min 3 kali min 3 9, kurang 4 kali 1 4 kali 2 8, berarti di sini kurang 8.
sama dengan 9 kurang 8 hasilnya 1. Artinya D lebih besar dari 0. Nah, karena D lebih besar dari 0, maka grafik memotong sumbu X di titik X1,0 dan X2,0. Berarti kita harus cari dulu nilai X1 berapa, nilai X2 berapa. Untuk mencari nilai X1 dan X2, kita bisa menggunakan cara memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna, atau menggunakan rumus kuadratik. Kita cari. Untuk titik potong sumbu X, syaratnya di sini Y-nya harus 0 ya. Berarti di sini kita tulis Y sama dengan 0. Kita tuliskan kembali fungsi kuadratnya yang ini. Y sama dengan X pangkat 2 kurang 3X tambah 2. Nah, karena Y di sini 0, berarti Y ini kita ganti jadi 0 sama dengan X pangkat 2 kurang 3X tambah 2. Kemudian untuk ruas kiri dan ruas kanan kita balik dulu menjadi seperti ini. X pangkat 2 kurang 3X tambah 2 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita akan mencari akar-akar persamaannya. Karena akar-akar dari persamaannya kan adalah X1 dan X2. Ini yang kita cari tadi. Di sini kita akan coba menggunakan cara memfaktorkan saja. Sehingga kalau difaktorkan itu jadinya seperti ini. X kurang 1 dikali X kurang 2 sama dengan 0. Terkait bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan menggunakan cara memfaktorkan, tentunya kalian sudah tahu karena ini sudah dibahas pada materi-materi sebelumnya. Jadi langsung saja kita cari X1-nya dan X2-nya. X kurang 1 sama dengan 0, kita tulis sendiri, kita pisahkan ya, atau kita ambil X kurang 2 sama dengan 0 seperti ini. Nah, X kurang 1 sama dengan 0, min satunya kita hilangkan atau kita pindahkan. Sehingga di ruas kiri tersisa X sama dengan min 1 pindah ke ruas kanan, mudahnya seperti itu. Karena dia min, pindah jadi plus, berarti jadi plus 1. Kita peroleh titik perpotongan sumbu X-nya adalah 1,0. X-nya 1, Y-nya 0. Sedangkan untuk X kurang 2 sama dengan 0, min 2-nya kita pindahkan lagi ke ruas kanan. Sehingga di ruas kiri tersisa X sama dengan min 2 pindah ke ruas kanan menjadi plus 2. Kita peroleh titik perpotongan sumbu X-nya 2,0. X-nya 2, Y-nya 0. Lanjut ke langkah ketiga. Kita tentukan perpotongan grafik terhadap sumbu Y-nya. Perpotongan grafik terhadap sumbu Y itu terletak pada titik 0, C. Berarti tinggal kita cek saja nilai C di sini berapa. Nilai C-nya adalah 2. Berarti titik perpotongannya itu terletak pada 0,2. Lanjut ke langkah yang keempat. Tentukan sumbu simetri dan nilai optimumnya. Untuk sumbu simetri, rumus yang kita gunakan yaitu X sama dengan min B per 2A. Sama dengan min B-nya kita kasih masuk nilainya, nilai B di sini min 3 per 2 kali A. A-nya 1, berarti 2 kali 1 sama dengan min hasilnya plus, berarti plus 3. Kita tulis ini plus 3. Kemudian 2 kali 1 hasilnya 2. Kita peroleh sumbu simetrinya adalah 3 per 2. Lanjut untuk nilai optimumnya. Rumus yang kita gunakan, Y optimum sama dengan min D per 4 kali A. Sama dengan min D-nya kita sudah peroleh tadi, nilainya adalah 1. Berarti kita masukkan 1 per 4 kali A. Nilai A 1, berarti kali 1. Sama dengan min 1 per 4 kali 1, 4. Berarti min 1 per 4. Kita peroleh nilai optimumnya min 1 per 4. Selanjutnya kita tentukan nilai optimumnya atau titik puncaknya. Untuk titik puncak tinggal kita lihat saja nilai dari sumbu simetrinya 3 per 2. Kemudian nilai dari optimumnya adalah min 1 per 4. Tinggal kita pasangkan saja X, Y-O menjadi 3 per 2, min 1 per 4. Ini adalah titik puncaknya.
Langkah terakhir tinggal kita gambarkan saja sketsa grafik fungsi kuadrat. Namun sebelumnya kita buat dulu kesimpulan yang kita peroleh dari langkah-langkah tersebut. Yang pertama, karena nilai A sama dengan 1 dan 1 lebih besar dari 0, maka kurva terbuka ke atas. Kemudian yang kedua, kita peroleh tadi perpotongan grafik terhadap sumbu X-nya itu di titik 1,0 dan 2,0. Kemudian yang ketiga, perpotongan grafik terhadap sumbu Y-nya itu di titik 0,2. Dan yang keempat, yang pertama ada sumbu simetri, nilainya adalah 3/2. Nilai optimum nilainya adalah min 1/4 dan titik puncaknya berada pada koordinat 3/2, min 1/4. Nah, tinggal kita gambarkan saja sketsa grafik dari fungsi kuadratnya. Nah, ini perhatikan, ini bidang kartesiusnya. Kita masukkan dulu untuk titik potong terhadap sumbu X-nya. Di sini ada 1,0 ya. Jadi kita cari X-nya 1, Y-nya 0. X-nya 1, Y-nya 0. Berarti titik potongnya ada di sini. Kemudian titik potong kedua untuk sumbu X 2,0. X-nya 2, Y-nya 0. X-nya 2, ini Y-nya 0. Berarti titik potongnya ada di sini. Selanjutnya kita masukkan titik potong terhadap sumbu Y-nya di titik 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. X-nya 0, Y-nya 2. Berarti titik potongnya ada di titik yang ini, 0,2. Setelah itu kita tentukan sumbu simetrinya, yaitu X sama dengan 3/2. 3/2 ini kan artinya 1,5 ya. Berarti ada sebuah garis lurus yang memotong sumbu X tegak lurus di posisi 1,5. 1,5 ya di bagian sini. Seperti ini X sama dengan 3/2. Lanjut, untuk nilai optimumnya sama dengan min 1/4. Nah, min 1/4, 1/4 kan artinya 0,25, min 0,25. Letaknya itu berarti ada di bagian sini. Min 1/4 di titik yang ini. Kemudian kita tarik dulu garis seperti itu. Garis ini jika ditarik menuju ke sumbu simetri, ini tegak lurus memotong sumbu simetri. Nah, perpotongannya ini kan ada titik di sini ya. Titik ini kemudian yang disebut sebagai titik puncak dengan koordinat 3/2, min 1/4. Jadi titik puncaknya terletak di sini. Nah, setelah itu tinggal kita buat sketsanya. Sketsa grafiknya itu berarti ada garis yang melalui titik-titik koordinat yang sudah terbentuk tadi ini. Sehingga sketsa grafiknya menjadi seperti ini. Ini adalah sketsa grafik dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 kurang 3x tambah 2. Oke, demikian pembahasan cara menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.